Halo semua, perkenalkan nama saya Jesse Perbebasan Stompul. Jadi di kesempatan kali ini saya akan melakukan tugas perbaikan kuis 1. Untuk soal yang pertama, jelaskan perbedaan data dan informasi, serta berikan contohnya. Jadi data itu adalah fakta mentah yang belum diolah, jadi dia belum memiliki makna. Lalu kalau informasi itu adalah data yang sudah diolah dan memiliki makna. Contohnya, misalnya suhu hari Senin 30, hari Selasa 31, hari Rabu 32, dan seterusnya, hingga seminggu kemudian. Lalu kalau informasi itu berarti rata-rata suhu seminggu ini misalnya 30 di kota Bandar Lampung. Berarti kan itu cenderung panas. Seperti itu. Lalu masuk ke soal yang kedua, diberikan data. Nah, kita diminta untuk membuat tabel frekuensinya. Jadi langsung aja kita buat. Jadi untuk membuat tabel frekuensi itu yang pertama kita harus nentuin jangkauan dulu. Ini jangkauan kita tulis J aja. Jangkauan itu nilai terbesar dikurangi dengan nilai terkecil. Berarti yang ada di data itu adalah 55 dikurangi 10, yaitu 45. Lalu kita nentuin banyak kelasnya. Rumusnya itu kita tulis BK saja. 1 tambah 3,3 log N. N-nya di sini jumlah datanya ya. Jumlah datanya 30, yaitu sekitar 5,87. Kita bulatkan ke atas menjadi 6. Lalu kita nentuin panjang interval kelas. Kita tulis PK saja, panjang kelas, yaitu jangkauan dibagi dengan banyak kelasnya, 6, yaitu 7,5, bulatkan ke atas lagi menjadi 8. Oke, lalu dari sini kita bisa buat tabel frekuensinya. Ini kita gimana ya? Kita simpan aja. Tabel frekuensinya, tabel kelasnya, kelas, ada topi kelas. Tengah frekuensi tulis X saja. Frekuensi kombinatif kurang dari dan SK lebih dari. Panas ya. Oke, karena data yang terkecil di situ 10, berarti kita mulai dari 10. Panjang kelasnya tadi 8 ya. Berarti dihitungnya itu dari 10, 11, 12 hingga berarti 8, 17 nanti. Hingga 17. Begitupun seterusnya sampai nanti terbuat banyak kelasnya ada 6.
Jadi untuk yang tepi kelas itu yang bawah, yang 10 itu dikurangi 0,5 dan yang atas ditambah 0,5. Berarti 0,5 sampai. Oke. Nah, untuk nilai tengah bisa didapatkan dari ini, batas kelas bawah dengan batas kelas atas ditambah lalu dibagi 2. Nilainya 13,5 Oke. Lalu untuk frekuensi adalah data yang memenuhi untuk rentan nilai segini. Jadi di dalam rentan nilai segini ini ada berapa banyak yang ada di dalam sini gitu. Jadi untuk di data tersebut frekuensinya yang 10 sampai 17 itu ada 5. 18 sampai 25 itu ada 5 juga. 26 sampai 33 itu ada 6. 34 sampai 41 itu ada 5. 42 sampai 49 itu ada 5. Dan 50 sampai 57 itu ada 4. Oke. Lalu untuk frekuensi kumulatif kurang dari itu dia ditambah terus gitu. Jadi 5 tambah 5 tambah 6 tambah 5 tambah 5 tambah 4 gitu. Jadi kan ini dimulai dari 0 ya. 0 tambah 5 berarti di sini 5. Terus 5 ini tambah 5 ini berarti ketemunya 10. 10 tambah 6 16. 16 tambah 5 21. 21 tambah 5 26. 26 tambah 4 30. Kalau yang lebih dari itu dia dari yang 30 ini dia dikurang terus gitu. Berarti kan ini awal mulanya 30 ya. 30 kurangin 5. Di sini 25. 25 kurangin 5. Di sini 20. 20 kurang 6 itu 14. 14 kurang 5 itu 9 dan 9 kurang 5 itu yang terakhir 4. Jadi begini untuk tabel frekuensinya. Lalu masuk untuk soal ke selanjutnya, yaitu menentukan meannya atau rata-rata. Jadi kalau data kelompok itu meannya nilai tengah dikali dengan frekuensi. Nanti ini untuk kelas, setiap kelasnya ini dikaliin ini nanti sampai ketemu jumlahnya baru dibagi nilai semuanya itu. Dibagi banyak nilainya. Ya, sini tulis saja banyak nilainya, itu N 30 ya. Berarti ini untuk kelas pertama 13 kali 5 itu ketemu hasilnya 67,5. 21,5 dikaliin dengan 5 ketemu hasilnya 107,5. 29,5 dikali 6 ketemu hasilnya 177. Lalu 37,5 kali 5 ketemu hasilnya 187,5. Lalu 45,5 dikali 5 ketemu hasilnya 227,5. Yang terakhir 53,5 dikali 4 hasilnya itu 214. Berarti kalau kita jumlahin semua yang udah dikali tadi ketemu hasilnya mean. Berarti segini ya, tandanya mean, X di atasnya ada garis gitu. Itu 9,8
81 dibagi banyak datanya. Banyak datanya itu ada 30. 30 berarti ketemu nanti hasilnya 32,7. Ini untuk rata-ratanya. Rata-ratanya itu 32,7. Lalu selanjutnya kita bisa cari ke median. Median itu nilai tengah ya. Kita tulis saja ME, median. Oke, yang pertama kita bisa lakuin itu adalah nentuin letak nilai mediannya. Jadi yang bisa kita lakukan itu kan median nilai tengah ya. Berarti kan kalau tengah itu dibagi 2. Kan ini jumlah datanya 30. Berarti 30 bagi 2 itu 15. Berarti data yang ke 15. Nah, itu kita bisa lihat dari mana? Dari ini frekuensinya. Apakah 15 ada di sini? Enggak. Apakah 15 ada di sini? Enggak juga. Lalu apakah 15 ada di sini? Harusnya ya di kelas yang ketiga. Karena kan gimana ya? 5 tambah 5 10 tambah 6 16 kan. Berarti kan 15 itu ada tuh di situ. Berarti ada di kelas yang ketiga ya. Nah, berarti kita bisa pakai untuk rumusnya itu apa ya? Titik bawah ya kalau nggak salah. Titik bawah ya, benar. Berarti kita pakai yang ini karena ini titik bawahnya, pakai yang tepi kelas ini 25,5 tambah 15 dikurangi dengan jumlah frekuensi sebelum kelas mediannya. Kelas mediannya kan kelas ketiga. Berarti jumlah frekuensi kumulatifnya berarti 5 tambah 5 itu 10. Berarti ini dikurangi 10 dibagi dengan frekuensi di kelas median tersebut. Berarti di sini 6. Lalu ini dikali dengan panjang kelasnya. Panjang kelasnya itu 8 ya. Lalu tinggal dioperasin aja. Ini 25,5 tambah ini 15 kurang 10 5 dibagi 6 dikali 8 itu tidak saya tulis, berarti langsung aja hasilnya itu 32,16. Lalu modus bisa kita tulis MO. Modus itu kan data terbanyak ya. Berarti untuk nentuin titik ininya kita bisa pakai frekuensi yang paling banyak dari semua kelas ini. Frekuensi paling banyak ada di mana? Ada di kelas ke-3. Yaitu frekuensinya ada 6 ya. Berarti kita pakai ini lagi. Baris bawahnya 25,5 tambah lalu selisih bawah dengan selisih atasnya 6 kurang 6 dengan yang atasnya lalu dengan yang bawahnya. Ini karena kebetulan dua-duanya 5 berarti selisihnya 1 ya, tinggal kayak dikurangin gitu aja lah. Ini berarti 1 per 1 tambah 1 kali 8. Ini berarti 25,5 tambah setengah kali 8. Bisa coret sini 4 berarti 25,5 tambah 4 yaitu 9,5. Ini untuk jawaban soalnya. Untuk rata-ratanya itu 32,7, untuk mediannya itu 32,16, untuk modusnya 29,5. Nah, kita bisa next ke soal selanjutnya, yaitu kuartil. Kuartil. Bisa hapus. Karena ini nanti ada pakai buat Q-Nas, kita tulis di sini aja.
itu nanti pakai ya buat skiunes. Lalu kita bisa ke kuartil 1. Nah, sebenarnya untuk kuartil, desil, dan persentil itu rumusnya mirip-mirip sama median, cuman untuk bagian yang tadi bagian sini ya lupa. Nah, kuartil itu per 4 kan, berarti kan ini bunyinya kuartil 1, berarti kuartil untuk lokasinya ada di 1/4 kali 30 itu 7,5. 7,5 itu berarti ada di kelas kedua ya. Ini kan 5. Ini 7,5 ada di sini. Berarti kita tulis 17,5 tambah. Nah, untuk dia nentuin kuartil, desil atau apa di kelas mana, ini bisa nanti yang di sini ya. Ini tadi 1/4 kali 30 itu 7,5 dikurangin dengan frekuensi kelas sebelumnya yaitu 5 jadi dengan 5 juga dikali 8 ya panjang kelasnya. Itu bisa ketemu 17,5 tambah 0,5 kali 8. 0,5 kali 8 itu 4, berarti 17,5 tambah 4 ketemu 21,5. Ini untuk kuartil satunya. Lalu ke desil kuartil 1 terus mana ya? Ini aja lah. Di 1 itu lalu ke desil, dimintanya desil 7, berarti D7. Lalu kita nentuin dulu lokasinya ada di kelas mana. Kalau desil itu kan per 10 ya, berarti kan desil 7, berarti kan 7/10 kali 30, berarti kan 21. 21 itu ada di sini, berarti ada di kelas 4. Berarti kita bisa langsung kelas 4 itu bawahnya 3,5 tambah di sini 21 kurangin frekuensi kumulatif sebelumnya 5 tambah 5 tambah 6 12 lagi dengan kelasnya yaitu 5 kali dengan 8 ini yang kelasnya. Jadi ini 5 frekuensi, 8 ini panjangnya. Lalu kita bisa operasiin 33,5 tambah 51 kurang 15 itu 6 per 5 kali 8. Itu hasilnya 8. Ini 16. Kok ini 16 sih? Berarti 5 per 5 kan 8. 5 per 5 itu 1. Berarti 1 kali 8 itu 8. Hasilnya 41,5. Kita pilih lagi di tujuhnya 41,5.
Lalu ke persentil, dimintanya di soalnya persentil 43, kita tulis saja P43. Sama kayak tadi, kalau persentil ini dia per 100, berarti dia 43 per 100 kali 30. Itu hasilnya 12,9. 12,9 itu ada di mana? Ada di sini ya. 5 tambah 5 tambah 6 itu 16, berarti ada di situ. Berarti kita pakai di ini, pakai yang di bawah kelas 3, yaitu 25,5 tambah tadi 12,9 kurang formasi kumulatif kelas sebelumnya 10 per panjang kelasnya yaitu 6. Panjang kelas frekuensi kelasnya dikali 8 panjang kelasnya, lalu 25,5 berarti ya tambah ini kalau dioperasikan itu hasilnya 3,86. 3,86 berarti 5,5 tambah 3,86 itu 29,36. Ini suatu spesial ya. Kita tulis P43. P43 itu ini. Berarti jawabannya kalau dari soal tadi itu Q1 nya itu 21,5, Q1 kuartil 1 itu 21,5, desil 7 nya itu 41,5, persentil 43 nya itu 29,36. Nah, kita lanjut. Selanjutnya itu kalau nggak salah bikin grafik ya. Bikin grafik histogram, poligon, ogif negatif dan ogif positif. Ogif positif dan negatif. Kita mulai dari histogram aja dulu. Histogram. Nah, kita bikin. Oke. Nah, ini kayaknya habis ya. Jatuh. Histogram. Nah, histogram untuk yang bawahnya ini itu dia pakai tepi kelas ya, karena histogram itu kan gak ada celah. Berarti kita pakai tepi kelas, berarti dari 9,5, 17,5, lalu 25,5, lalu 3,5, lalu 41,5, 49,5 dan terakhir 57,5. Ya kan? 9,5, 17,5, 25,5, 33,5, 1,5, 49,5 dan 57,5. Benar. Lalu kita pakai yang frekuensi. Berarti sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Untuk yang pertama itu frekuensinya 5, berarti kita bikin aja. Dari sini ya. Ini, lalu yang kedua itu frekuensinya masih 5, berarti masih di sini.
Lalu yang ketiga itu frekuensinya 6, berarti naik 1. Ini lalu frekuensinya 5, ini frekuensinya 5 lagi, sama yang terakhir frekuensinya 4. Jadi gini kurang lebih untuk histogramnya dari datanya. Semoga nggak salah. Lalu kita lanjut ke poligon. Ini histogram sebenarnya. Oke. Poligon. Poligon. Oke, poligon sebenarnya mirip-mirip kayak histogram, tapi yang bawahnya ini dia pakai nilai tengah. Berarti ini 13,5, 21,5, 29,5, 37,5, 45,5, 53,5. Bedanya dengan histogram, poligon ini dia langsung pakai titik-titik aja. Berarti nanti ini di sini ya kan, terus 6, ini, nanti gini, ini kita hubungin ya pakai garis. Set. Ini kurang lebih poligon. Dia pakai garis ya, yang menghubungkan antara tiap titiknya. Habis itu kita lanjut aja langsung ke ogive negatif dan positif. Oke, kita ogive. Positif. Kita mulai dari ogive positif aja dulu. Ogive positif itu didapatnya dari frekuensi kumulatif kurang dari. Jadi dia pakai yang ini. Nah, dan untuk yang bawahnya ini dia pakai tepi atas. Berarti ini tepi atas kelas ya. Kita langsung buat aja. Pakai tepi atas, berarti 5,5, 5,5, 1,5. Oke, jadi
posisi ini mirip-mirip ya sama poligon, cuman bedanya dia pakai yang frekuensi kumulatif kurang dari kalau yang positif. Berarti kalau gitu dari 5 ke 10 ke 16 ke 21 ke 26 ke 30. Jadi lebih positif ini naik dia. Kita bikin yang negatif. Yang negatif itu dia pakai yang frekuensi kumulatif lebih dari. Dan untuk yang bawah dia pakai di bawah ya. If negatif pakai di bawah berarti 9,5, 17,5, 25,5, 33,5, 41,5 dan 49,5. Nah, terus kita tinggal buat aja pakai yang lebih dari, berarti dia nanti 30, dia berarti nanti nurun grafiknya ya. Berarti ini negatif nih, sini, 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 dan ini. Set, 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 set. Aduh. Itu nurun dia ya grafiknya. Lalu kita lanjut ke yang terakhir, diminta untuk tambahan skewness. Jadi yang dibutuhkan di skewness, rumus skewness itu rata-rata dikurangin modus per simpangan baku. Berarti kita butuh nyari simpangan bakunya dulu. Nah, untuk nyari simpangan baku butuh nyari variansi dulu. Karena variansi ini panjang, nah, kita bikin aja lah. Variansi.
Nah, jadi variansi itu yang data kelompok ya. Ini sebenarnya nanti ada dibagi, kalau dia data lebih dari 30 dia dibagi 3, bagi datanya. Ini datanya. Kalau kurang dari 30 dia dikurangi 1. Nyari yang atasnya dulu. Rumus variansi itu berarti ini untuk yang data ya. Berarti F dikali XI ini per N-1. N-1 jika dia kurang dari 30 jumlah datanya. Kurang dari sama dengan 30. Ini X ini kita pakai nilai tengah ya. Berarti ini 13,5 plus 1,5 . Wah. Nah, untuk sebenarnya rumusnya ini, cuman kita kayak gini biar jelas lah ya. XI kurang rata-rata. Rata-ratanya 32,7, berarti 13,5 dikurangin 32,7 itu hasilnya negatif 19,2. 21,5 kurang 32,7 itu negatif 11,2. 29,5 kurangin rata-ratanya 32,7 yaitu negatif 3,2. 37,5 kurangin 32,7 itu ketemu hasilnya 4,8. 45,5 dikurangin 32,7 itu 12,8. 53,5 kurang 32,7 itu 20,8. Lalu lanjut yang ini dikuadratkan ya. Negatif 19,2 dikuadratkan itu ketemu hasilnya 368,64. Negatif 11,2 dikuadratkan itu 125,44. Negatif 3,2 dikuadratkan itu 10,24. 4,8 dikuadratkan itu berapa nih? 23,04. Lalu 12,8 dikuadratkan itu 163,84. Lalu 20,8 dikuadratkan itu 432,64. Nah, lalu hasil ini dikalikan dengan frekuensinya. Berarti 5 kali ini langsung aja ya, biar cepet. 1843,2 627,2 61,44 Nah, lalu ini semua dijumlahkan, itu hasilnya 5196,8. Nah, lalu ini kan atas ini ya. Ini bakal dibagi dengan N-1, N-nya itu 30, berarti bagi dengan 29. Berarti ini 9 ketemu hasilnya 179,2. Ini untuk variansi.
Kelihatan kan ya? Oke, kelihatan. 179,2. Nah, lalu variansi ini bisa kita gunakan untuk simpangan baku. Simpangan baku itu terus mana ya? Nah, sini aja kali ya. Kita berarti akar dari satu. Aduh, jelek lagi. Kita tulis di sini aja ya. Akar 179,2 itu dengan 13,38. Ini untuk tulis S aja lah. S, simpangan baku, itu akar dari variansi. Lalu kita bisa gunakan ini modus dan apalagi rata-rata ya untuk menghitung skewness-nya. Terus mana ya? Kita tulis X aja di sini ya. Kita tulis V, varian V untuk variansi ya. 179,2. Untuk S itu 13,8. Berarti kita bisa hapus. Kita masuk ke skewness. Skewness itu rumusnya rata-rata dikurangin modus dibagi S, simpangan baku. Itu kita tinggal masukin aja. Rata-ratanya itu 32,7 kurangin modusnya itu 9,5 bagi simpangan bakunya itu 13,8. Lalu ketemu hasilnya 0,23. 0,23 ini positif scale. Berarti skewness-nya positif. Ya kalau positif kalau nggak salah ke arah kanan ya. Oke, jadi begitu untuk tugas perbaikan statistika 1. Ketemu dari tabel frekuensi sampai ke skewness. Terima kasih.